يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, para syiban, para ulama, para habaib, para orang-orang tua kami, para ikhwatal iman, para pecinta ilmu dan teman-teman ikhwan dan akhwat yang mengikuti kajian kita dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan kajian kita bertalabul ilmi, mengisi waktu yang baik antara dua isya, antara maghrib dan isya, kemudian menjalankan perintah Rasulullah, menjalankan perintah Allah, mencontoh sunnah Rasulullah. Berharap mudah-mudahan amaliyah kita menjadi asbab ridha Allah untuk kita, untuk keluarga, untuk para guru, untuk orang tua dan seluruh keturunan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahwa sebagaimana kita dikumpulkan dalam majlis yang baik ini, maka pun kita diizinkan untuk menghadiri majlis yang lebih baik lagi, yaitu majlis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita ta'zimi guru kita Sayyidil Ustaz Jamal, yang mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau dan seluruh kita semua. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Dhamun Nadhar ilal Haram, artinya uqubah man yuhibbud dunya. Maka kita sampai pada poin kelima, halaman 369 dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Radhiyallahu ankum, qala al-muallifu nafa'ana Allah taala bi'ulumihi fid darain amin. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf fil haditsil qudsi, artinya dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dunya man khadamani fakhdumihi wa man khadamaki fastakhdimihi. Maka dinyatakan dalam hadis qudsi, artinya hadis qudsi pemahamannya, maknanya daripada Allah dan lafaznya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah dawuh, Allah memberi perintah atau amar atau perintah kepada dunia. Karena dunia merupakan makhluk Allah. Di muka bumi ini, di alam semesta ini semuanya makhluk Allah. Maka dunia terlampau kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dunia pun menuruti perintah Allah. Apa perintah Allah kepada dunia? Artinya dunia dan seisinya. Dunia dengan segala kaitan-kaitannya. Harta, jabatan, nama baik, kemudian apalah itu namanya yang berkaitan dengan dunia.
Ya dunya, wahai dunia, man khadamani fakhdumihi. Wahai dunia, siapa yang berkhidmah kepadaku, maka bantulah dia. Wa man khadamaki, dan siapa yang berkhidmah kepadamu, mengabdi kepadamu, fastakhdimihi, maka jadikanlah dia sebagai hamba dan pembantumu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan satu dari sekian banyak hadis qudsi yang kemudian Allah berfirman, berkata kepada dunia. Artinya itu sudah jadi keputusan bulat daripada Allah, tapi tidak diganggu-gugat. Tidak bisa diganggu-gugat. Wahai dunia, siapa yang berkhidmah kepadaku. Dalam apa makna khidmah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian membantu Allah, menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. In tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong Allah. Kemudian masuk akal tidak kita menolong Allah? Tidak masuk akal. Allah tak butuh bantuan kita. Allah bahkan tak butuh bantuan alam semesta untuk Allah SWT, karena semuanya di bawah kekuasaan Allah. Tapi mengapa kemudian Allah menggunakan bahasa seperti ini? Ini bahasa-bahasa pengandaian, bahasa-bahasa kiasan, bahwa jikalau kalian menolong Allah, artinya kalian menolong agama Allah. Pun agama Allah tak perlu kita tolong, Allah yang menolongnya. Tapi maksudnya jikalau kalian ambil bagian untuk membantu agama ini menjadi tegak di satu tempat, kemudian kalian berkhidmah terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan tolong kalian dunia maupun akhirat. Terus terkenang dengan ini omongan baik di medsos atau secara pribadi atau secara berkelompok. Allah yarham Sayyidil Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab, mudah-mudahan Allah terus berikan ganjaran tak berputus kebaikan kepada beliau sampai hari kiamat. Beliau bilang seperti ini, agama ini Allah yang tolong. Islam ini agamanya Allah. Dan Islam ini tetap Allah akan jamin dia. Maka dengan kita atau tanpa kita melok atau tidak melok untuk menjaga agama ini, Allah yang membantu dan menolong agama ini. Tapi alang keruginya kalau kita tidak melok. Alang keruginya kalau kita tidak ikut turut serta berpartisipasi banyak atau sedikit untuk membantu agama Allah ini. Karena kebaikannya adalah untuk kita semua, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sejatinya berarti hakikatnya ketika kita membantu agama Allah, maka hakikatnya kita sedang membantu diri sendiri untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Maka siapapun dia yang banyak berkhidmah membantu Allah, apa makna membantu Allah? Satu dari sekian banyak maknanya, bahwa pada satu saat Allah Subhanahu wa taala itu berkata, wahai Musa, nanti akan ada, aku akan datang, kata Allah. Maka sambutlah aku dengan baik. Kemudian disambut, ternyata tidak datang. Mano tidak datang. Tamu mulia, tamu agung tidak datang. Tapi ketika sambil sembari menunggu itu datang orang fakir dari jauh yang tak punya bekal. Kemudian dicuekkan saja oleh Nabi Musa. Maka kata Allah, wahai Musa, ada tak tamu agung yang menjadi utusanku? Tidak ada ya Rabb. Dikira nabi kah, dikira raja kah, dikira panglima. Kata Allah, aku sudah datang mengutus utusan, tapi engkau tak peduli. Kemudian kita tanyakan siapa, dan dia adalah orang miskin. Maka berarti orang yang membantu orang miskin, orang yang membantu, wahai anak Adam, ketika aku sakit engkau tak membesukku, kata Allah. Tidak masuk akal Allah sakit, tapi ternyata maksudnya hamba-hamba Allah yang sedang sakit tak dikunjungi. Maka berarti makna barang siapa yang membantu aku, dan Allah berlepas daripada bantuan kita semua. Artinya barang siapa yang membantu kesusahan hamba Allah, itu satu. Barang siapa yang membantu kesusahan orang lain, barang siapa yang membantu agama ini tegak,
baik dengan amar ma'ruf maupun nahi mungkar. Barang siapa yang berkhidmah kepada Allah dengan harta, jiwa, raga, tenaga, pikiran, maka dunia jadilah engkau pembantu untuk orang tersebut. Maka orang kalau ternyata hammuhu hammul akhirah, siapa yang dia itu cintanya, pikirannya, dia khawatir, kemudian dia prihatin akhirat, sehingga kemudian dia mementingkan akhirat dibandingkan dunia, maka dia cari dunia adalah untuk kepentingan akhirat. Itu namanya orang yang hammuhu hammul akhirah. Maka Allah akan lahirkan dalam dirinya rasa kaya hadir depan dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jama'a syamlahu. Allah akan kumpulkan urusan-urusannya berserak. Urusan yang berserak itu maksudnya Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Pengen anak pacak sekolah, kemudian ternyata dibikin cerdas, anaknya dapat beasiswa, ya sekolah. Kemudian ternyata anaknya pengen buku, ternyata ada kawannya yang kemudian lah pindah, kemudian bukunya dia dipakai. Berkumpulan urusan-urusan kemudian untuk membantu dirinya. Kenapa? Berkah apa? Berkah khidmah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang yang membantu agama Allah, orang yang berkhidmah untuk menjadikan li'i'la'i kalimatillah, supaya agama ini terus mercusuar, terus dia siarnya kemana-mana, supaya agama Islam dan ajarannya itu tetap terlaksana di Palembang ini. Bagaimana supaya akhlak anak-anak kita di Palembang, Darussalam, di Sumatera Selatan, di Indonesia ini tetap terjaga dengan mereka menjaga akhlak-akhlak Islami. Kita ajari, kita bantu, kita didik. Dak pacak didik ngenjuk duit, dak pacak ngenjuk duit ngenjuk sumbang sisaran, dak pacak ngenjuk duit sumbang sisaran ngenjuk tenaga, dak katik tenaga sumbang sisaran, dak katik duit. Minimal dengan senang tidak benci, itu bagian dari berkhidmah kepada agama Allah. Maka dunia akan menjadi khadim, akan menjadi pembantu untuk orang tersebut. Caranya bagaimana? Maka dunia akan datang kepadanya merengek-rengek, minta pakai. Maka kita lihat bagaimana orang-orang berkhidmah kepada agama Allah, dunia yang mendatanginya. Dunia yang mendatangi itu jangan artikan soge banyak duit, bukan. Tapi urusannya dimudahkan Allah, lancar urusannya. Kemudian namanya kemudian sangat mulia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia ada, maka orang kemudian menaruh kasih sayang kepadanya. Kemudian segala hajatnya yang baik-baik dikumpulkan Allah dan dijadikan hadirnya semakin memberikan manfaat pada orang banyak. Itu bentuk dunia berkhidmah pada orang tersebut. Tapi wahai dunia, jikalau ada yang kemudian menjadi pembantumu, artinya mencintaimu, betul-betul mengabdikan diri untuk mendapatkanmu, ya sudah, kata Allah, fastakhdimi, pakai dia, jadikan dia sebagai tunggangan. Maka dinyatakan bahwa siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siap dia menjadi tawanan dari sesuatu yang dicintai tersebut. Ikhwan, ini peringatan untuk saya, untuk al-faqir, keluarga al-faqir, untuk ashabna dan kita galo-galo, bahwa ternyata ini relevan bahkan sampai akhir zaman. Kita lihat siapapun kemudian yang dia berkhidmah, menghabiskan jiwa, raganya, tenaganya, pikirannya, harta bendanya untuk agama ini, untuk umat, untuk kemaslahatan, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat betapa ternyata lambat atau cepat maka Allah jadikan itu dunia berkumpul pada orang tersebut. Allah gerakkan orang berkhidmah padanya. Kemudian sedikit demi sedikit hajatnya dikabulkan Allah. Kemudian kita lihat bagaimana dia menapak dari nol, kemudian lama-lama besar pesantrennya. Karena kenapa? Karena dia berkhidmah atas nama Allah, bukan untuk dunia. Dan orang berkhidmah untuk agama Allah, maka dunia akan menyediakan segala fasilitas dirinya untuk orang tersebut. Tapi manakala orang hanya pikirnya dunia, dan ini menjadi pengingat lagi-lagi untuk saya dan kita semua, bahwa kalau hidup kita untuk dunia, maka kita akan dibikin capek sama dunia. Karena kita dibuat pacal, bahasa kita, dibuat pacal, jadi pembantu sama dunia. Oh, kata dunia, "Payo kau tuh begawi habis-habisan sampai sakit."
terkumpul duit, terkumpul dunia, habis untuk bayar penyakit supaya sembuh. Kemudian ketika dia membantu dunia, berkhidmat kepada dunia, habis dia dapat semuanya dan dihabiskan biasanya dunia untuk dunia. Maka istilahnya itu duit setan dimakan jin. Maka itu yang terjadi. Sehingga yang terjadi adalah orang tersebut betul-betul diperbudak oleh dunia. Tak ada yang bisa lepas. Karena pagi, siang, malam pikirannya hanya dunia. Itu bukti bahwa dia sudah dibelenggu oleh dunia. Ikhwan dimuliakan Allah. Karena kenapa? Karena sunnatullah, ketetapan Allah sudah diberlakukan bahwa orang kalau membantu agama Allah, membantu Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan khidmah kepada orang banyak, menjadikan dirinya bermanfaat untuk siapapun, untuk apapun atas nama kemaslahatan lillahi taala, maka dunia akan menjadi pembantu untuk orang tersebut. Kemudian selanjutnya lamma asa Adamu baka alaihi kullu syai'in fil jannati illa adh-dhahaba wal fiddata fa auhallahu ta'ala ilaihima lima la tabkiyani ala Adama faqala la nabki ala man ya'sika faqala Allah ta'ala wa izzati wa jalali la aj'alanna qimata kulli syai'in bikuma wa la aj'alanna bani Adama khadaman lakuma. Dalam At-Tabaqatul Kubra dinyatakan seperti ini kira-kira. Sebagai bagian dari kemanusiaannya, ketika Nabi Adam itu kemudian kekeh, dan kita bahas kemarin kan apa? Tetap ingat kaidah yang paling penting, para nabi dan rasul kulluhum ma'sum. Nabi dan rasul semuanya maksum. Jangan cak kita, jangan hitung nabi itu seperti kita. Jangan ngukur baju wong di awak dewek. Jangan samakan nabi dan rasul dengan kita. Ketika ini terjadi, bagian dari Allah ingin menurunkan kebaikan yang sangat banyak untuk umat. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam itu kemudian sedikit tak patuh. Ketika dibilang jangan dekat, dekat. Kenapa dekat? Gara-gara apa kemarin? Gara-gara sumpah iblis yang menjual nama Allah. Saya ulangi lagi supaya kita tidak menuduh Nabi Adam sebagai orang pendosa, naudzubillah, kafir gitu, naudzubillah. Bahwa Nabi Adam mendekati syajaratul khuldi itu dan memakannya karena sumpah iblis menjual nama Allah. Makan. Sebagai manusia ini bentuk pelanggaran. Tapi sebagai Rasul beliau tetap maksum, tak berdosa. Jadi tak ada istilah Nabi Adam itu berdosa sampai menurunkan sampai akhir zaman, dosa warisan tak ada. Kemudian ketika terjadi pelanggaran ini, pelanggaran kecil lah bahasanya kira-kira itu. Kemudian semuanya menangisi hal tersebut. Semua yang di surga menangisi hal itu. Ya baik dari hewan-hewannya maupun tumbuh-tumbuhan, jadi apapun yang ada di surga kecuali dua, kecuali emas dan perak. Kemudian ketika Allah bertanya, wahai emas, wahai perak, kenapa kemudian kalian tak menangisi kesalahan Nabi Adam? Ya Rabb, kenapain kami menangis sementara ini bentuk pelanggaran atas perintahmu? Maka kami enggan menangisi itu. Sementara yang lain semuanya menangis kecuali emas dan perak. Maka kata Allah, demi kemuliaan dan keagunganku akan aku jadikan standar anak Adam di dunia itu mengukur segala sesuatu itu dengan emas dan perak. Dan aku akan jadikan banyak manusia itu sebagai pembantumu, artinya terikat dengan engkau. Maka atas nama emas dan perak, tambang emas kah, tambang perak kah, nyari emas kah, nyari perak kah, memiliki emas, memiliki perak, betapa banyak yang haram dihalalkan, betapa banyak darah ditumpahkan, betapa banyak kemudian amanah diselewengkan. Karena kenapa? Karena emas dan perak. Karena kenapa? Asbabnya gara-gara seperti itu. Tapi ingat bahwa segala sesuatunya memang telah Allah putuskan dan tetapkan. Nabi Adam sebagai pelaku saja, artinya sebagai wayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sebagai nabi dan rasul beliau tidak berdosa sama sekali.
Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada istilah Nabi itu berdosa. Dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita camkan itu. Ikhwan dimuliakan Allah, dan kita lihat ternyata ya emas perak. Ada orang bilang, oh mata uang dolar, dinar, itu tidak ada, tipu-tipu. Karena kenapa? Karena mata uang itu, apalagi kalau dakati emas itu cuma kertas. Apa beda kertas itu dengan kertas ini? Bahkan di mata Allah berhargalah kertas yang berisi ilmu dibandingkan dengan kertas yang bernama uang. Kan seperti itu. Maka berarti memang Allah jadikan sudah sunnatullah awal-awal kejadian alam semesta ini. Maka dijadikan emas dan perak itu berharga menjadi patokan, dan itu asbabnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita sebagai hamba Allah memandang emas dan perak bagian dari dunia yang mudah-mudahan kalau kita punya maka kita manfaatkan sebanyak-banyak untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, itu akan menjadi harta kita yang abadi insyaallah. Yang berikutnya dari Sayyidina Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Aba Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau ini orang yang sangat amanah. Maka kemudian beliau diutus Rasulullah, sangat dipercaya Rasulullah untuk mengambil jizyah, mengambil pajak. Maka kemudian faqadima bimalin minal bahraini fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafau salatal fajri ma'a Rasulillah falamma shalla Rasulullah insaraf. Ketika Abu Ubaidah datang dari Bahrain, terdengar bahwa Abu Ubaidah bawa harta banyak dari Bahrain. Sementara ini sanak mereka ini Abu Ubaidah Al-Ansari ini. Wah, ini ada orang Ansari ini bawa duit banyak. Kalau ada lokak, datang mereka. Subuh-subuh para sahabat datang bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah telah sholat, mereka bubar. Nah, nyari lokak ini. Ya, sahabat juga manusia. Kira-kira kita makan gratis, bukan? Nyari makan gratis, kadang-kadang kita lah tidak keluar dengan kancol lagi. Kemudian fata'arradu lahu. Maka ketika Rasulullah SAW beliau telah salat insaraf, beliau bubar, maksudnya beliau selesai salat. Fata'arradu lahu. Maka kemudian mereka, ini gimana ini, dapat enggak dari Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau senyum ketika melihat orang-orang sudah ngumpul banyak nunggu ke harta dari jizyah itu. Jizyah itu artinya pajak. Maka beliau menyatakan, "Adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal Bahrain?" Qalu ajal ya Rasulullah. Kata Rasulullah dalam bahasa yang halus dan indah, dan Nabi itu tak betul-betul pandai sekali menjaga perasaan para sahabat. Pecak-pecaknya, bahasa kita paling itu. Pecak-pecaknya, kamu inilah dengar galau ada lokak dari Bahrain. Itu bahasa kita tuh itu. Maka sahabat itu sambil tersipu malu, iya ya Rasulullah, sambil tertawa-tawa, nah, bakal dapat lokak. Ya kan jizyah itu kan nanti akan dibagikan kepada umat. Maka beliau menyatakan, abshiru wa ammilu ma yasurrukum. Kata beliau, abshiru, berbahagialah, bergembiralah dengan berita yang bakal menyenangkan kalian. Kata beliau, demi Allah, yang kutakutkan itu untuk kamu bukan kamu jadi buntu dak katik duit. Yang saya takutkan bukan kalian menjadi fakir dan miskin, kata beliau. Tetapi yang aku takutkan antu besatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Wallah, kata beliau, demi Allah, aku takut kepada kalian bukan karena kalian bakal jadi miskin, tapi aku takut bahwa kelak kalian bahkan diberikan kemudahan oleh Allah pada aspek harta.
Kemudian ketika kalian sudah dimudahkan untuk dapat harta, dimudahkan ekonomi kalian, bukannya kalian semakin dekat kepada Allah, maka semakin banyak kalian saling saling berlomba-lomba untuk semakin banyak mendapatkan dunia. Dan ketika sudah seperti itu, maka kalian akan dibinasakan sebagaimana binasanya orang-orang terdahulu. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi Nabi itu tidak takut kalau kita buntu. Nabi tidak takut kalau kita kesusahan. Yang beliau, sementara kan ada hadis kan seperti ini, kadal faqru an yakuna kufran. Boleh jadi sangat dekat sekali kalau orang fakir saking miskinnya itu sangat membawa kepada jurang kekufuran. Tapi beliau tak takut itu. Yang bahkan beliau takutkan bukan fakirnya, tapi kalau hidup kita ini terlalu genah. Dulu nak makan nunggukan beras susah minta ampun. Sekarang Masya Allah dimudahkan. Dulu TV sedusun cuma sikok. Ini wajah-wajah orang nontonnya Jingon, teringat zaman dulu. Nak mana ke rumah Pak itu, Pak Wo, mana rumah itu, mana nak ke balai. Ngapo nonton si Unyil. Nonton apa? Nonton Andai Karya Safari, tak salah main. Nunggu ginian itu malam jam 9. Pas nak nonton ada laporan khusus dulu. Selesai sudah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Susah hidup seperti itu. Tapi bukan itu yang Rasulullah takutkan. Yang Rasul takutkan bahkan setiap kalian, bahkan TV itu ada di tangan gitu masing-masing. Yang Rasul takutkan bahkan ketika jalan 10 meter kita ini nak bermotor. Sementara kita ke sekolah dulu jalan kaki bolak-balik 1 kilo 2 kilo biasa baik je. Biasa baik. Tapi sekarang 15 meter ai capek jauh ni 15 meter. Artinya dunia sudah dimudahkan oleh Allah SWT. Dan saat itu maka akan muncul sunnatullah. Apa? Semakin mudah sesuatu didapat, maka semakin kalian akan punya semangat tinggi untuk berlomba-lomba. Ada sikap motor pengen 2. Ada motor 110 cc pengen 150 cc. Ada 150 cc biar keren knalpotnya ditetak. Biar pecah bunyi heli geduk. Pas tengok Honda Beat juga ternyata. Ikhwan ini terjadi tanafus, munafasah, iklim kompetisi. Itu dalam tatanan secara umum, tatanan khusus orang-orang sugih, entah apapun namanya, nak nago, nak ulo, ulayo, ular banyu atau segala macam, tetap mereka bersaing. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau lihat wahai Rasulullah, wahai Muhammad kekasih kata Allah, sepertinya mereka kompak, tapi ahli-ahli dunia itu pecah-pecahnya kompak, tapi dalam hatinya mendam kalau dalam hati. Mereka memendam, kalau pacak aku yang sugih bukan dia. Pecah orang di meja judi, dak katik saling mendoakan, oh mudah-mudahan kawanku 3 ini menang, dak katik membaca aku yang menang. Itulah orang-orang mencintai dunia. Maka kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu, maka kalian akan dibinasakan. Binasa bukan karena kita kena gunung meletus, bukan, tapi iman kita semakin luntur, pengharapan kita kepada Allah semakin sedikit. Dinyatakan Imamul Haddad menyatakan seperti ini, kalau kalian, kata Imamul Haddad dalam kitab hikam beliau, ketika musyahadatul mu'thirina 'ala dunya, ketika kita memandang menyaksikan para pecinta dunia, itu bisa menghilangkan harapan cinta kita kepada akhirat. Bakmana kita duduk bersama dan berdekatan dengan orang-orang pecinta dunia, selesai sudah, jangan-jangan kita sudah tak mementingkan akhirat lagi. Dan betul kan? Imamul Haddad menyatakan seperti itu, dan itu sudah terjadi sekarang. Betapa dengan budaya flexing, budaya pamer-pamer, entah pamer HP, entah pamer harta segala macam. Jadi kalau pakai cincin tu tiap kondangan tu pecah toko emas berjalan. Dari sini sampai ke siku. Kadang-kadang tidak pakai jilbab, pakai ketupung, biar apa? Biar pacak kejingan rantainya yang berapa puluh suku. Tak kata, ada itu, ada. Artinya apa? Yang sikok, caknya kawan ni lebih banyak, kemudian nyeru lagi, beli lagi itu, tak selesai. Dan kalau sudah seperti itu, maka kata Rasulullah, kalian akan binasa. Bukan karena binasanya fisik,
tapi binasanya rasa cinta kepada Allah, binasanya rasa pengharapan kepada akhirat, binasanya kemudian semangat beramal saleh. Karena kenapa? Karena merasa dunia sudah mencukupi semuanya. Dan itu yang terjadi. Maka berarti kadang-kadang kita ni bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, engkau jadikan aku buntu. Sehingga apa? Sehingga jangan-jangan itu ya Rabb kehendakmu supaya aku tetap terus ingat kepadamu. Oke, kalau soge lupa diri pula dengan kawan tak negur. Bukan makan pepek 1000-an, tak level. Padahal selama ini besar sama pempek gendum dia. Ya kalau bilang ini terjadi, maka berarti pengingat bagi kita semua bahwa ternyata Rasulullah sangat takut. Ustaz, berarti Rasul melarang kita jadi orang kaya, wajib soge. Kita ulangi lagi, umat Islam wajib kaya, tetapi kekayaan dipakai untuk kemaslahatan agama dan orang banyak, sehingga harta tersebut akan menjadi milik kita yang sesungguhnya, dan kita bisa meyakinkan bahwa harta tersebut akan menjadi syafaat yang baik pada hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, ini dalam cerita hadis yang sangat panjang. Ini cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang kita sudah sering bahas ini, dan kita tabarruk, kita ceritakan secara cepat demi tidak meninggalkan bagian yang penting dalam kitab ini. Satu saat ada orang yang datang menawarkan diri, wahai Nabiullah Isa alaihissalam, ya Nabi Allah, izinkan aku membersamai anda. Kata Nabi Isa, ya khair, Nabi dan Rasul siapapun datang diterima. Nak ngawani payu, nak musuhi, aku juga tidak punya kuasa atas kalian untuk membuat saya senang. Maka berjalanlah. Ketika sudah sampai kemudian mereka berdua lapar, makanlah. Nabi Isa mengeluarkan bekal 3 potong roti, 1 potong untukmu, 1 potong untukku. Kemudian Nabi Isa berjalan ke arah sungai untuk minum. Pas beliau balik, sepotong roti sudah hilang. Lihat bagaimana akhlak beliau menjaga hati. Tanya beliau, bukan kau yang makan? Tidak. Apakah kau lihat roti tadi? Orang ngomong itu yang minta izin untuk menemani Nabi Isa. Tidak, katanya. Padahal kan tidak mungkin ada orang lain. Tapi betapa Nabi Isa kemudian menjaga Nabi dan Rasul, ulul azmi. Kata beliau, ya khair, kita lanjutkan perjalanan. Berjalan sampai di padang pasir. Kemudian di padang pasir masuk merambah sedikit ke hutan. Dijenguk mereka lapar. Ada nyengok kijang dengan 2 anaknya. Maka si anak kijang dipanggil. Kata Rasulullah SAW, sini. Kemudian mendekat itu. Maka kemudian disembelih, dimakan, dipanggang. Selesai makan, kemudian kata Allah, kembalilah engkau sebagaimana wujud semula. Atas izin Allah, anak kijang yang sudah habis jadi tulang itu kemudian kembali hidup menjadi seperti semula atas izin Allah. Kata Nabi Isa, demi zat, demi Allah yang telah memperlihatkan mukjizat ini kepadamu, siapa nian yang makan roti kemarin kau jenguk tidak? Tidak, kata. Maka kemudian baik, kata Nabi Isa, kita melanjutkan perjalanan sampai di satu tempat. Kemudian ternyata di tempat tersebut mentok, bertemu sumber air. Entah kemudian laut atau sungai yang sangat luas. Kemudian karena mentok tapi harus nyebrang, maka Nabi Isa menyatakan pegang tangan. Dipegang tangannya, maka kemudian mereka berjalan di atas air, di atas tanah. Sampai di seberang, kemudian kata Nabi Isa, demi Allah zat yang telah menunjukkan mukjizat ini kepadamu, kau tahu tak siapa yang makan roti kemarin? Tidak, katanya. Maka ya khair, kata Nabi Isa. Sampai ke satu tempat berjalan, Nabi Isa itu mengambil bongkahan 3 bongkah besar batu. Dalam riwayat yang lain, Nabi Isa mengumpulkan kerikil-kerikil yang banyak, dibuat jadi 3, didoakan itu semua jadi emas dan dibagi 3. Kata beliau, ini 1 emas bagiannya untukku, 1 lagi untukmu, dan 1 lagi untuk yang makan roti. Aku yang makan roti kemarin. Dia ambilnya. Ini orang tamak seperti itu. Kata Nabi Isa, jangan 2, ambillah kalau. Diberikan Nabi Isa. Tetapi inilah batas pertemanan kita. Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Dan kita kan tidak main itu.
Oh, dasar ente ini cemekean ini Nabi. Maka beliau tinggalkan. Maka peninggalan Nabi Isa itu kemudian ini orang dihadang perampok 2 begal. Kemudian 2 begal ini ingin membunuh, kata ini orang, janganlah, ini kan banyak emasnya, kita bagi 3 saja sudah. Dan demi syukuran itu, maka silahkan utus 1 teman, kita makan-makan nih, kita pesta pora. Maka kemudian diutus teman untuk cari makan. Yang cari makan, tapi bukan ke pasar Kuto. Kemudian katanya, ngapain saya bagi? Maka makanan itu dikasihnya racun. Kemudian orang 2 sepeninggalan yang ini berangkat apa? Ngapain kita bagi ini untuk dia itu? Kita bunuh saja sudah. Maka ketika dia datang, makan sudah dibubuhi racun. Dia datang, ini orang, padahal teman 2 yang salah satu dari 2 tadi dibunuh. Maka habis saingan kita, katanya. Yuk kita syukuran, atas syukuran. Makan apa? Makan yang sudah ada racun tadi. 3-tiganya mati dalam kondisi di dekat emas itu. Kemudian beberapa hari setelah itu, setelah jadi bangkai dan masih di situ, Nabi Isa lewat beserta murid-murid beliau. Hakadha dunia, kata beliau. Inilah dunia, maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Gara-gara rakus dan tamak tadi, akhirnya hilang nyawa. Nah ini bahkan sampai menipu Nabi dan Rasul. Masya Allah. Na'udzubillah. Yang berikutnya, satu saat datanglah Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sa'labah datang kemudian kepada Rasulullah, kemudian, ya Rasulullah, ud'u Allah an yarzuqani malan. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah supaya Allah memberikan aku harta. Maksudnya jadikan sugih berduit. Kemudian kata Rasulullah, apa? Dari awal Rasulullah ngomong, waihak ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Celaka kau Sa'labah, hati-hati. Dikit tapi kau syukuri lebih banyak daripada kau tak mampu mawanya. Tak mampu mawanya tetap pandai kita bersyukur. Tak terbawa itu kan namanya. Maka kemudian besoknya datang lagi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya aku ini tidak buntu-buntu, supaya jadikan aku berduit sugih kah? Maka kata Rasulullah, amalaka fiyya uswatun hasanah. Wahai Sa'labah, tak cukupkah aku sebagai uswah, sebagai contoh suri tauladan bagimu? Maksudnya kalau kau buntu, aku buntu juga, ya Rasulullah. Tapi kelebihan aku buntu, kata Rasulullah, itu Jabal Uhud. Kalau ku perintahkan datang ke aku, jalan ke sini jadi emas, datang dia dalam bentuk jadi emas. Tapi aku tak galak. Maksud beliau adalah mak ini baik dan itu lebih baik untukmu. Karena Nabi kan tahu kondisi Sa'labah, keimanannya, kemudian apapun yang berkaitan dengannya. Tetap lah hidup susah, tekak bantal. Nah, ini namanya orang tekak bantal. Kemudian apa datang ya yang berikutnya, wahai ya Rasulullah, doakan supaya Allah memberikan aku harta. Walladzi ba'atsaka bil haqq la in razaqani Allahu malan la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqahu. Hari ketiga pakai janji. Ya pecah, yang itulah yang tiap 5 tahun sekali itu menunjuk janji. Ya Rasulullah, tolong kata Sa'labah, doakan supaya aku jadi orang sugih. Kalau aku banyak duit, aku akan memberikan haknya. Pendek kata doakan Rasulullah. Maka ya Rabb, berikan rizki kepada Sa'labah berupa harta. Lihat, Nabi itu marah ini, tapi lihat doa Rasulullah, ya Rabb, berikan rizki kepada Sa'labah berupa harta, tapi tak diikutkan dengan berkah dak. Jadi kalau minta doa, jangan minta reto bae, minta keberkahan padanya. Ya Rabb, minta banyak duit dari datang 4 arah, 8 penjuru mata angin. Duit yang banyak berdebol-debol tak habis-habis. Ikutkan di situ ada berkah, lanjutkan dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalau tidak, boleh jadi duitnya banyak, sakit dak waras-waras. Pengennya kalau lah sugih pacak makan apa-apa, tiba-tiba sakit yang menyebabkan dia tak pacak makan apa-apa. Tinggal cerita be sugih tadi.
Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Maka kemudian Rasulullah mendoakan, "Ya Rabb, kalau memang itu kehendaknya, berikan kepadanya harta." Allah. Kemudian Rasulullah ngunjuk 2 domba sepasang. Maka dalam riwayat Sa'labah itu dombanya itu berkembang biak seperti ulat. Kalau dia berkembang biaknya ulat, teman-teman, maka berkembang dengan pesat yang intinya adalah ketika dimintai jizyah, dimintai sedekah, maka dimintai zakat. Ketika turun ayat tentang zakat, ketika datang utusan dari Rasulullah, dak kata ini pajak buat-buatan kamu sudah, berangkatlah kamu ke Bani Sulaim, minta dulu apa zakat di situ, kaget kalau kamu balik aku akan mikirkan aku nenganjuk apa tidak. Padahal janjinya tadi mana? Kalau dia dapat harta, dia akan berikan haknya yang harus dikeluarkan. Sampai akhirnya ketika utusan datang dengan tangan kosong. Yang berikan zakat berupa hewan ternak didoakan Rasulullah dan kebaikan. Tapi Sa'labah, maka kata Rasulullah, celaka Sa'labah. Maka tak lama turun ayat surat At-Taubah ayat 75 ayat 77. Di antara manusia ada yang berdoa ketika lagi buntu, "Wahai Tuhan kami, kalau Engkau berikan harta, kemudian kami akan bersedekah banyak-banyak." Tapi ketika diberikan kemudian a'radu, mereka berpaling. Kemudian fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah jadikan gara-gara ia tak mengeluarkan apa yang mesti dikeluarkan, maka Allah jadikan ia masuk dalam golongan orang-orang kena penyakit nifak atau munafik. Ayat ini turun gara-gara Sa'labah. Ada sanak Sa'labah, bercepat dia, celaka kau Sa'labah. Ngapa kata Sa'labah? Ada ayat yang turun dan itu berkenan dengan engkau dan Allah marah. Baru nyesal. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk sedekah." Tak kata Allah. Kemarin iya, sekarang Allah sudah melarangku untuk menerima zakat darimu. Maka kemudian dia meraupkan debu di atas kepala, itu melambangkan penyesalan. Kata Rasulullah, "Bukankah aku sudah bilang bahwa laksanakan, tunaikan perintah, tapi kau tak taat?" Maka Rasulullah tak menerima zakat dari Sa'labah sampai Rasulullah dipanggil menghadap Allah. Sayyidina Abu Bakar, dia, wahai Abu Bakar, terimalah zakatku." Nabi tak terima. Aku ni siapa? Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal. Sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab lama 10 tahun menjadi khalifah. "Wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, terimalah zakatku." Nabi, Abu Bakar tak terima zakatmu. Aku ni siapa? Sampai mati tak terima. Sampai kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dan kemudian ngomong, "Wahai Sayyidina Uthman bin Affan, tolong terima zakatku." Wala Nabi, wala Abu Bakar, wala Umar tak terima. Dan aku siapa? Dan dia meninggal pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Jadi ternyata dalam sebagian kondisi ada orang-orang yang dipercayai Allah untuk jadi orang banyak duit, ada, karena keteguhan dan kekuatan imannya. Tapi kan Allah terukur nih. Iqbal ini kalau punya duit pecah, siapa yang sugih itu? Kalau tidak ngisi kajian lagi loh Kak. Makanya dibuat buntu. Kira-kira apa itu ya? Jangan-jangan kita pun seperti itu. Maksudnya bukan menjadikan kita, akhirnya kita apatis, kita kemudian putus asa. Enggak, kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Apapun yang dicontohkan Rasulullah, baca ini, istighfar, sholawat, kita lakukan. Beliau berdagang, tidak apa-apa. Sayyidina Imam Abi Hanifah, beliau seorang pedagang. Tetapi kemudian kalau mengharap-harap jadi sugih, banyak duit segala macam, tulisan tangan masing-masing. Dan kalau sudah begitulah kira-kira, memang kita ni kadarnya secangkir, tidak usah jadi sember, meluwer, kaget kita tenggelam. Seperti Sa'labah. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ini kisah berikutnya. Fa insyaallah selanjutnya kita akan bahas masih pada bab ini bismillah, dan kita akan lanjutkan insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita pelajari, bahwa keinginan untuk mengamalkan.
yang buruk-buruk ya Rabb, jadikan kami orang pertama yang menjauhinya. Dan mudah-mudahan segala amaliyah yang kita belajar, yang kita amalkan, yang kita sebarkan, kita sharekan pun orang tua kita mendapatkan pahalanya, guru-guru kita dan seluruh keturunan kita insyaAllah. Dan sebelum kita tutup, permohon kita kirim hidayah surah Al-Fatihah. Dulur-dulur kita sebangsa setanah air, wabil khusus yang di Aceh, wabil khusus yang di Sumatera Utara, wabil khusus yang ada di Sumatera Barat, wabil khusus yang ada di Semeru dan seluruh bagian Indonesia dan dunia yang ditimpakan musibah. Mudah-mudahan Allah angkat musibah tersebut secepatnya. Allah jadikan yang meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Allah kemudian tetapkan keimanan, kesabaran bagi yang sedang ditimpa dan berikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.